Ya, shalom kekasih Tuhan, jemaat kekasih rohani kami yang ada di Betania Blessing di kota Jambi dan juga seluruh jemaat GBI Clear Kota Bontang dan semua kekasih Tuhan, anak-anak kerajaan yang ada di manapun Anda berada. Saya percaya inilah hari di mana Tuhan membawa kita masuk di tahun yang baru di bulan pertama. Kurang lebih 21 hari kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Sudahkah Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah Anda memiliki satu komitmen baru untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan lebih lagi? Karena saya percaya setiap kali kita diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, hidup selalu bicara tentang kesempatan, opportunity. Kesempatan untuk apa? Berkarya. Nah, bagaimana kita bisa berkarya? Karena karya itu ada dua, ada karya yang buruk, juga ada karya yang baik. Dan setiap kita diajar Tuhan untuk bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang mengisi hidup kita dengan karya yang baik. Sama seperti orang yang sedang menulis buku. Ada yang pakai tinta merah, ada yang pakai tinta biru. Tinta merah perbuatan yang buruk, tinta biru adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus ingin supaya Anda sebagai anak kerajaan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karya-karya yang baik itu di dalam Kristus. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang Kristen yang dibebaskan daripada kutuk. Kenapa? Karena dosa itu hukumnya adalah maut. Dan menuju ke arah maut itu sepanjang perjalanannya adalah kutuk. Kutuk apa? Mewarisi neraka atau hidup dalam kebinasaan. Karena binasa itu terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi hidup yang kekal adalah bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan Tuhan pengen supaya Anda bisa berkarya yang baik, maka kita perlu dibebaskan dari kutuk itu. Kita perlu dimerdekakan supaya kita bisa menyatu dengan Kristus dan mewarisi segala sesuatu yang ada pada kehidupan Allah dalam hidup kita. Itu makanya kalau kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, kita mau ngapain? Ya berkaryalah seperti yang Tuhan kehendaki. Berkarya seperti yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Di Galatia pasal 5 ayat 1 dijelaskan di sana. Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan di sana. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oh, ternyata Tuhan minta kita berkarya yang baik dalam Tuhan itu adalah melayani dengan kasih. Kata melayani di sini atau kata layanilah itu menggunakan kata doulos, dolo. Kata doulo itu punya pengertian seperti kata doulos, sikap hati sebagai seorang hamba. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Dari kata dolo muncul kata doulos, pelakunya adalah doulos. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati hamba itulah doulo. Itu suatu keadaan buat kita untuk mengerti arti melayani sesungguhnya. Dalam bahasa Yunani, kata melayani yang kedua adalah diakoneo, yaitu muncul kata diaken, di mana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan dengan jemaat, seperti pelayanan mimbar, pelayanan gereja, pelayanan besuk orang sakit, pelayanan orang miskin, pelayanan diakonia gereja, itu diakonia. Tapi apalah arti diakonia yang kita lakukan kalau tidak ada doulo, kalau ada kata dolo. Kata dolo itu punya pengertian di mana saudara diajak untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada dengan sikap hati sebagai seorang hamba. Dan itu yang Tuhan cari, itulah karya yang baik yang dicari Tuhan. Untuk kita bisa memiliki hati seorang hamba melayani Tuhan, maka Anda mengerti bahwa di dalam melayani Tuhan itu bukan paksaan, tapi undangan. Terbukti dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan di sana bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi dari ayat ini kita mengerti tiga hal. Yang pertama, kata barang siapa itu bicara soal undangan. Anda nggak pernah dipaksa untuk melayani Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Anda harus mengikuti perintah Tuhan. Itu ketetapan. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, harus melayani Tuhan, itu sukarela kita. Tidak semua orang dipanggil untuk mau melayani Tuhan dan dia meresponi panggilan itu. Makanya rugi besar kalau kita menjadi orang percaya yang dipanggil melayani Tuhan, tapi Anda menyia-nyiakannya. Jadilah orang percaya yang hari ini mulai melayani, tapi bukan asal melayani. Kita bilang begini, barang siapa mau melayani aku, ia harus mengikut aku. Artinya Bapak Ibu melayani, ikut koridornya Tuhan, ikut persyaratan Tuhan. Nggak bisa kita simpan dosa sambil melayani Tuhan, itu nggak boleh. Nggak bisa kita melayani Tuhan sesuka hati kita, dengan cara kita, dengan kemauan kita, nggak seperti apa yang Tuhan ajarkan, nggak boleh. Jadi melayani Tuhan itu harus dalam penundukan diri, harus dalam otoritas Allah, baik kepada Allah firman Tuhan maupun juga kepada otoritas gembala. Dan itu mengarahkan saudara seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya ketika kita menjadi pribadi yang mengikuti Tuhan, kata mengikuti dengan kata akoloteo, itu punya pengertian di mana Anda bergabung menjadi sebuah peserta atau bergabung menjadi seorang pramugari, seperti ibarat seorang pesawat gitu ya, sebuah pesawat. Jadi Anda sedang bergabung dalam sebuah pesawat.
Itu suatu keadaan di mana Tuhan mengajarkan kepada saudara untuk menjadi orang yang betul-betul mengerti. Ini sifat yang disebut dengan sifat present active imperatif, di mana setiap hari kalau Anda mau melayani Tuhan, itu harus punya sifat hati hamba. Dan ini yang Tuhan cari. Barulah kalau sudah begitu, Anda akan dibawa ada satu namanya reward, yaitu pada siap melayani dengan cara demikian, akan dihormati Bapa. Kata dihormatimu dan kata timau, itu Anda sedang diberikan apresiasi, Anda diberikan nilai lebih, Anda diberikan penghargaan dari seorang yang maha kudus kepada kita yang tidak berarti. Jadi seorang hamba kan tidak berarti, tapi yang maha kudus yang agung melihat ketulusan Anda melayani di dunia, Anda melayani dengan sebagai usher, diaken, melayani sebagai tim PW, sebagai diakones dengan penuh sukacita tanpa pamrih, maka yang mulia nanti akan memberikan pada saudara ada apresiasi. Dan itu yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan buat kita. Bagaimana Dia ingin menghormati kita. Tahukah saudara kalau Tuhan menghormati saudara? Promosi. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Iya, berikut ini saya punya satu contoh bagaimana seorang anak Tuhan ini, seorang yang punya jabatan di perusahaannya, seorang yang sangat diberkati, namun dia memilih untuk melayani. Iya, namanya adalah Bapak Yoyo. Mari Pak Yoyo. Mari Pak. Ya, ini dia. Nah, ya, Pak Yoyo, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, di satu sukacita tersendiri Pak Yoyo bisa hadir sama saya di Mana Surga dengan anak-anak rohani yang ada di Jambi. Ya. Mungkin Pak Yoyo bisa memberikan sedikit resi. Kenapa Bapak di tengah-tengah berkat yang Bapak miliki kok mau melayani Tuhan Pak? Jadi diaken, jadi kabit ngurusin tim musik. Gimana itu menurut Bapak? Kenapa Bapak mau melayani? Ya, terima kasih Pak Gembala. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh baik dan amat baik, sehingga saya itu terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini harus melayani, menurut saya. Jangan sia-siakan itu, apalagi saya ini sudah berumur dan saya bukan semakin tua tapi lemah, tapi semakin semangat untuk melayani luar Tuhan. Biasa tuh jemaat. Gitu, Pak. Untuk apa Pak? Kok masih mau memilih melayani Tuhan itu? Kenapa? Untuk apa dengan Tuhan kok Bapak masih mau melayani Tuhan? Iya, supaya kami ini karena sudah terpanggil membalas kasihnya Tuhan. Luar biasa tuh Bapak Ibu, membalas kasih Tuhan dengan cara melayani ya Pak ya. Iya, itu ya. Sudah rindu untuk melayani itu sudah mulai kapan Pak ada di hati Bapak? Saya sudah 2 tahun yang lalu sudah mulai tergerak, terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuh dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, beliau adalah seorang yang sangat diberkati, namun masih mau melayani Tuhan. Rasanya berkat yang dia terima itu nggak cukup dengan cara dipakai untuk membalas kebaikan Tuhan dengan cara melayani. Target apa yang Bapak ingin capai untuk melayani Tuhan ini Pak? Ya, targetnya saya melayani Tuhan itu sampai Tuhan itu senang. Nah, saya melakukan kegiatan melayani Tuhan itu untuk menyenangkan Tuhan. Oh, Tuhan. Ada jemaat yang terlayani juga mungkin Pak ya. Ya, di samping jemaat juga bisa kami layani, bisa menyenangkan hati Tuhan. Mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan tentunya ya Pak ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Iya, itu. Ya, tapi dengan hati yang sukacita dan gembira. Wah, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau melayani harus dengan hati yang gembira, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan hati yang murung, bukan dengan hati yang salah, tapi dengan hati yang gembira. Benar. Itu obat yang manjur bagi jemaat juga bagi yang melayani ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa hadir bagi saudara Bapak Yoyo di dalam Mana Surga ini. Sebenarnya mari kekasih Tuhan tahun 2024 ini warnailah hari-harimu dengan stay fokus punya tujuan hidup. Dengan cara apa? Saya mengasihi Tuhan, pasti saya melayani Tuhan. Terus berkati doa saya untuk saudara, jangan hidup tanpa melayani Tuhan dan jangan melayani Tuhan tanpa kasih kepada Allah. Haleluya. Shalom.